Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bertemu kembali pada pertemuan mata pelajaran Akidah Akhlak sebab di kesempatan ini. Namun tema yang berbeda yaitu tentang kisah keteladanan Nabi Nuh alaihi salam. Sebelum kita memulai pelajaran, seperti biasa anak-anakku, kita mengucapkan salam dulu dan berdoa. Seperti biasa yang biasa mewakili adalah Ananda Lulu. Silakan Ananda Lulu untuk memberikan doanya beserta dengan teman-temannya. Silakan. Ya Bu, ya Bu. Ya Bu. Mari teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi wa bil islami wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Ya, kita berdoa. Dengan doa kita bisa syafaat, rahmat di apa yang kita akan pelajari pada kesempatan ini. Namun sebelumnya, seperti biasa, Ibu Guru akan mengecek atau memeriksa kehadiran atau absensi dari anak-anak semuanya. Ya. Yang pertama adalah Ibu Ani. Ada Bu. Ibu Vera. Hadir Bu. Isnawati. Hadir Bu Guru. Dulu. Hadir Bu. Usman Hambali. Alhamdulillah. Anakku semua pada hadir semua ya. Mudah-mudahan kita semua ini diberi kesehatan dan kebahagiaan untuk berlanjut nanti pelajaran berikutnya. Baik. Namun sebelumnya, cuaca hari ini begitu cerah di luar ya, begitu sejuk, begitu nyaman. Ibu Guru berharap anak-anakku semuanya secerah itu juga menerima pelajaran pada hari ini. Amin. Nah, kalau kita dengan rasa bahagia, kita belajar, sayang. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menyayangi dan mencintai orang-orang yang suka belajar. Paham Bu? Fahimna. Ya. Oke, tentunya dengan kondisi dan visi kita alhamdulillah hari ini diberi keberkahan, kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berharap sebentar anak-anakku tidak ada yang ribut. Ya. Ya Bu. Siap Bu. Janji ya. Oke. Janji Bu. Janji Bu. Oke. Namun sebelumnya Ibu Guru mau tanya dulu. Pelajaran kita yang minggu lalu itu kan ada yang masih ingat tentang Asmaul Husna? Iya Bu. Ingat Bu. Kira-kira Ibu tanya dulu. Asmaul Husna itu ada berapa sih? 99 Bu. 9 Bu. Ada yang tahu arti dari Asmaul Husna? Ada Allah yang baik. Nama Allah yang baik. Oke ya. Hebat ya, masih ada yang ingat walaupun sudah seminggu berlalu pelajaran kita. Oke, baik. Nah, hari ini atau di kesempatan ini kita akan membahas tentang atau Ibu Guru akan menjelaskan tentang kisah keteladanan dari Nabi Nuh alaihi salam. Oke. Namun sebelumnya Ibu Guru akan memberitahukan tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah ada dua. Yang pertama adalah bagaimana kita memahami kisah keteladanan Nabi Nuh alaihissalam. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, mengkomunikasikan kisah keteladanan Nabi Nuh alaihissalam. Itu tujuan kita. Ada dua ya, bagaimana kita memahami, bagaimana kita mengkomunikasikan kisah keteladanan Nabi Nuh alaihissalam tersebut.
Oke. Iya, Bu. Ibu juga akan tampilkan namanya konsep ya supaya materinya ini kita bisa paham ya. Di sini ada dua, itu kisah keteladanan Nabi Nuh alaihissalam. Konsepnya itu kisah yang pertama adalah kisah Nabi Nuh alaihissalam, yang kedua adalah keteladanan Nabi Nuh alaihissalam. Nah, dan aku semua sudah dinaikkan buku akidah akhlaknya? Ya, Sudah, Bu. Ya sudah ya. Sekarang dibuka pada halaman 70 ya. Oke, sudah? Sudah, Bu. Oke, baik. Nah, di situ penjelasan dari kisah keteladanan Nabi Nuh alaihissalam yang bagian A adalah bagaimana kisahnya Nabi Nuh alaihissalam. Awal dakwah Nabi Nuh alaihissalam itu sendiri. Kita ketahui Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Nuh ke dunia ini dan beliau di sebuah wilayah yang namanya ya, yang dilalui dengan ada dua sungai. Yang pertama ada namanya Sungai Eufrat dan Sungai Tigris. Ada berapa sungai, Nak? 2, Bu. Ya, ada 2. Ya. Tolong dicatat baik-baik ya, karena nantinya itu akan masuk dalam ulangan atau Ibu Guru akan memberikan pertanyaan. Oke. Nah, Nabi Nuh alaihissalam bukan nabi atau utusan Allah yang mendapatkan gelar. Gelar yang didapatnya itu namanya gelar Ulul Azmi. Ya, Ulul Azmi. Kenapa dikatakan Ulul Azmi? Karena Nabi Nuh alaihissalam merupakan salah satu nabi yang memiliki sikap atau perilaku yang sangat-sangat dalam menghadapi segala macam ujian. Bukan hatinya sungguh pantang menyerah. Makanya digelar atau diberikan gelar tentang Ulul Azmi. Pada saat Nabi Nuh membawa risalah atau berdakwah itu tidak semudah itu. Yang kedua adalah Nabi Nuh raksasa. Ada yang tahu yang dimaksud itu? Perahu besar. Oh, oke, pintar ya. Perahu besar itu artinya perahu yang besar. Kenapa Nabi Nuh disuruh membuat perahu yang besar? Ada yang tahu? Ada, Bu. Oke, coba. Karena atas perintah Allah, Bu. Ya, bagus sekali, Nak. Oke. Nah, jadi Nabi Nuh ini tidak asal membuat perahu besar begitu saja, tapi Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Nuh, memerintahkan namanya, ya. Apa? Ya, Bu. Nah, seperti itu ya. Jadi diperintahkan, disuruh sama Allah, kamu membuat. Nuh, kamu membuat perahu. Padahal kalau dilihat cuacanya begitu panas sekali. Nabi Nuh pada waktu itu mengejek, menghina. Oh, ini Nabi Nuh, kamu ini Nuh kayak orang kamu ya, orang gila membuat perahu besar itu panas begini. Apa gerangan yang akan terjadi sama diri kamu? Kaum Nabi Nuh itu ya. Oke. Jadi, tetapi dengan sabarnya Nabi Nuh melakukan pekerjaannya itu membuat perahu yang besar, kapal yang besar itu kurang lebih kalau tidak salah 80 tahun. Yang kan itu. Dia membuat kapal besar itu 80 tahun namanya. Nah, setelah selesai, dia mengerahkan seluruh tenaganya, keterampilannya dan kaumnya yang paling sedikit kaumnya ikut sama beliau ini, buat maka jadilah sebuah kapal besar atau bahtera raksasa. Setelah selesai, datanglah seruan Allah. Itu guru, yaitu menurunkan azab yang besar. Itu guru, ya Allah buka. Menerima kebenaran yang bawah dari Alaihissalam. Seperti ini. Nah, ini lanjutan dari tadi yang Ibu Guru sampaikan. Ya. Nah, ini perlu diingat juga tadi bahwa keluarganya sendiri pun tidak mau ikut dengan Nabi Nuh. Siapa itu?
Anak dan Anaknya, anak dan istrinya. Yang tahu siapa nama anak dan istri? Nah, namanya adalah Kanan. Nuh alaihissalam, namanya Kanan. Dan nantinya itu akan masuk pada ulangan kayaknya ya. Dan ini adalah bagian B. Nah, di sini adalah tentang keteladanan Nabi Nuh alaihissalam. Keteladanan guru, yaitu yang patut kita contoh, yang patut kita tiru dari kisah dari Nabi Nuh itu apa saja Bu Guru? Oke, ini karena dengan sikap dan perilaku Nabi Nuh yang begitu sabar, begitu tabah, begitu apapun dia lakukan kaumnya kepadanya dia tetap menerimanya dan tetap berdoa supaya kaumnya ini bisa bertaubat, ya. Seperti itu. Keteladanan yang kita bisa petik dari Nabi Nuh alaihissalam yaitu keberaniannya, sikap pantang menyerahnya, ya, sikap ketabahannya, ya, sikap bersungguh-sungguhnya. Itu semua yang perlu kita teladani. Sebelum Ibu Guru menutup pertemuan kita kali ini, Ibu Guru akan menyimpulkan dulu ya kesimpulan yang kita pelajari hari ini, yaitu tentang dari kisah keteladanan Nabi Nuh alaihissalam. Yang pertama adalah Nabi Nuh alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala yang berada di wilayah Irak yang di tepi sungai namanya Sungai Eufrat dan Tigris. Jadi ada dua sungai, Eufrat dan Tigris. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Nuh agar membuat bahtera atau perahu yang besar. Itu perintah atau wahyu yang diberikan atau disampaikan ke Nabi Nuh alaihissalam. Yang ketiga, ketika azab Allah Subhanahu wa taala turun, kaum Nabi Nuh yang durhaka, yang tidak selamat itu termasuk anak dan istrinya. Anaknya dan yang keempat, Kanaan putra Nabi Nuh alaihissalam yang membangkang ikut serta tenggelam dalam banjir yang maha dahsyat. Yang terakhir, yang kelima, keteladanan yang dapat dipetik dari kisah Nabi Nuh adalah pandai bersyukur, sikap tabah, pantang menyerah, dan bersungguh-sungguh. Persiapkan bukunya. Ibu Guru akan memberikan lembar kerja peserta didik atau lembar kerja anak-anakku ya. Di sini boleh dicatat ya, nanti di bukunya kemudian dijawab ya. Insya Allah minggu depan Ibu Guru akan menagih semua tugas-tugasnya yang Ibu Guru kasih pada hari ini. Oke. Ya, Ibu Guru kasih kesempatan lagi, masih ada yang mau bertanya? Oke, baik. Oke, baik anak-anakku semuanya. Sekian dulu ulasan atau penjelasan tentang pelajaran kita akidah akhlak dengan tema kisah keteladanan Nabi Nuh alaihissalam. Tentunya Ibu Guru berharap anak-anak semuanya mengambil hikmah, mengambil pelajaran dari apa yang Ibu Guru sampaikan tentang kisah keteladanan Nabi Nuh alaihi salam. Untuk itu sebelum kita tutup pembelajaran kita ini, Ibu Guru juga mengingatkan bahwa minggu depan insya Allah dengan hari dan jam yang sama, yaitu pelajaran akidah akhlak, itu tentang sikap berterima kasih dan rendah hati. Dan berakhirnya kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya baik, Ananda dulu tolong disiapkan kembali untuk yang menutup pada pertemuan ini dengan sama-sama membaca surah Al-Asr. Tolong dipimpin Bu Lulu. Bu, baik Bu. Mari teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita menutup pelajaran pada hari ini dengan membaca doa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat
wa tawasau bil hati wa tawasau bis sabr. Ya, semoga bermanfaat ya. Makasih banyak Ananda Lulu. Oke. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.